Kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Tabrakan maut, apa hukumnya? Di sini juga ada dari Direktur Perhubungan Darat, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pak Sugi. Selamat malam Bang Karni. Selamat malam Pak. Ini ada yang bilang memang apa namanya? Trotoarnya yang lalai, pada saat juga jalannya lalai. Ada juga yang nyalain kok perhubungan itu kan omprengan udah plat hitam sopir, ya itu aja udah ilegal. Walaupun di sini ada juga adil polisi sebenarnya. Kok yang ilegal gini masih hari gini masih operasi. Jadi kayaknya banyak banget yang lalai di Republik ini sehingga kecelakaannya begitu banyak terjadi. Nah, kalau kita cari siapa yang paling lalai ini agak repot nih Pak. Jangan-jangan Dirjen Perhubungan Darat juga ikut lalai. Bisa jadi. Silakan Pak. Baik Bang Karni, jadi ya tentu bicara tentang keselamatan dimanapun di dunia, maupun negara maju maupun negara berkembang, itu memang menjadi tanggung jawab pemerintah yang tidak didelegasikan. Kita harus mengakui. Dan memang kecelakaan ini sudah menjadi hal yang memprihatinkan, sehingga menjadi gerakan dari PBB. Dengan istilahnya di bawah WHO ada Decade of Action. Dan kita sebagai negara anggota PBB mengakomodir itu, sehingga pada tahun 20 Juni tahun 2011, dicanangkan oleh Bapak Wakil Presiden untuk kita membuat 5 pilar tadi yang oleh rekan-rekan Polri disampaikan. Jadi itu 5 pilar. Kalau bicara kecelakaan memang kalau di faktor jalan, faktor pengemudi memang ada. Karena unsur lalu lintas itu 3. Pertama dari kendaraannya sendiri, kedua dari prasarana jalan, ketiga dari unsur pengemudinya. Jadi kita tambah satu lagi unsur pemerintahnya Pak. Nah, itu semuanya ada. Ya karena dia tidak menertibkan pemakai jalan yang seperti itu. Betul. Jadi tapi untuk mendukung 3 ini makanya baru 3 pilar, 2 lagi ditambahkan supaya kecelakaan itu tidak terjadi, maka ada unsur pilar untuk manajemen keselamatan. Dan apabila kecelakaan itu sudah terjadi, maka bagaimana kita mengurangi resiko fatalitas. Maka ada program aksi untuk pasca kecelakaan. Nah, masing-masing pilar itu ada penjurunya atau focal point-nya, di mana untuk pasca kecelakaan tentu menjadi Kementerian Kesehatan, untuk masalah kendaraan yang lebih selamat itu menjadi kewenangannya perhubungan, untuk pengemudi tentu koordinasinya di bawah kepolisian, untuk prasarana jalan tentu di bawah koordinasi PU, dan untuk bicara manajemen karena ini menyangkut anggaran dan program itu di bawah Bappenas. Tapi semuanya ini kita harus saling terintegrasi, dan saya pribadi sangat menyambut baik bahwa masalah keselamatan ini diangkat di dalam forum lawyer clubs ini. Karena memang bicara bagaimana mengurangi kecelakaan. Yang lain tidak diskusi sendiri. Itu tidak bisa hanya untuk pemerintah, tapi harus semua pihak. Semua pihak, dan ini kalau bisa kita jadikan gerakan, bukan sekedar wacana atau sekedar data. Tapi bagaimana kalau kecelakaan itu menimpa kita, tadi Pak Krisnanda juga menyampaikan kalau ada yang luka berat itu justru menimbulkan kerugian ekonomi yang luar biasa bagi keluarga. Jadi intinya saya ingin menggarisbawahi, mari kita jadikan momentum ini untuk berbenah. Dan saya berani jamin semua yang hadir di sini, karena saya mengalami sendiri. Saya dari SMA sudah bawa mobil, tapi baru waktu saya ikut safety riding, pelatihan safety riding, ternyata selama ini cara mengemudi kendaraan ini saya salah. Orang di kita itu sangat terampil dalam mengemudikan mobil. Safety riding banyak sekarang pelatihan, ada safety riding, eco riding di sini Pak. Oh di sini. Di program di sini. Jadi itu yang ingin saya garis bawahi untuk melakukan itu. Jadi banyak perilaku kita yang dalam berlalu lintas sebetulnya membahayakan. Tapi di dalam undang-undang kita memang beda dengan di udara, dibedakan antara insiden dan eksiden. Kalau eksiden itu kalau sudah terjadi, tapi insiden sesuatu hazardous activity, kegiatan berbahaya yang menimbulkan kecelakaan itu sudah menjadi objek. Jadi di mana salahnya menurut Bapak? Order Trump kita itu umumnya dari
Cara duduk pun udah salah. Cara turun pun udah salah. Iya. Cara nyetir apalagi. Baik. Tapi tetap aja SIM-nya keluar semua. Salahnya di mana kalau gitu? Ya, saya pikir Pak Karni sudah bisa tahu jawabannya. Tapi Bapak mau mengatakan saya ingin mengatakan bahwa kita itu dalam perilaku berlalu lintas sering salah. Dan karena kondisi jalan, maka terus sayang, saya sebagai contoh, sebagai orang tua yang bekerja di perhubungan, terpaksa mengajarkan cara mengemudikan kendaraan yang salah kepada anak saya. Pada saat anak saya belajar mobil, itu kan saya ajari bagaimana menjaga jarak. Menjaga jarak dengan kendaraan yang ada di depannya. Yang saya minta dari Bapak, yang tanggung jawab Departemen Perhubungan atau di bawahnya Dinas Perhubungan, walaupun sekarang di bawah Pemda, Ya. itu sejauh mana yang tidak jalan sehingga kecelakaan itu Baik, banyak. kalau bicara kecelakaan, sekarang kita lihat data, dan data itu tentu kita mengakomodir data dari Polri, itu bisa kita lihat. Jadi kalau membuat solusi tentu harus tahu datanya. Iya. Nah, yang pertama, kecelakaan yang melibatkan sepeda motor itu 71%. Ya. Artinya sepeda motor berarti kendaraan pribadi. Ya. Terus kecelakaan yang melibatkan mobil penumpang itu ada 15%. Ya. Kecelakaan yang melibatkan angkutan umum ada 4%, kecelakaan yang melibatkan mobil barang ada 9%, dan kecelakaan yang melibatkan kendaraan tidak bermotor 1%. Nah, bicara tentang perhubungan, ada dua terhadap safer vehicle. Pertama, sebelum kendaraan itu diproduksi atau dioperasikan di jalan, itu wajib memenuhi ketentuan uji layak jalan atau uji tipe. Itu setiap kendaraan yang diimport maupun diproduksi. Nah, itu pada saat masuk awal. Tapi setelah dia dioperasikan, di dalam undang-undang kita, undang-undang yang baru, beda dengan undang-undang 14. Kalau undang-undang 14 itu di undang-undangnya, semua kendaraan termasuk mobil pribadi dan sepeda motor wajib diuji. Hanya PP-nya menangguhkan karena memang diakui rekan-rekan kami di dinas-dinas perhubungan di era otonomi ini belum bisa melaksanakan dengan baik gitu ya. Tetapi di dalam Undang-Undang 22, mohon maaf ada teman-teman dari DPR, saya bilang kita mundur. Karena undang-undangnya sudah tidak mewajibkan seluruh kendaraan diuji. Padahal di seluruh dunia, seluruh kendaraan itu wajib diuji. Hanya memang pelaksanaannya yang kita belum profesional. Karena itu di dalam undang-undang bersama rekan DPR, dimungkinkan swasta atau APM juga melakukan pengujian. Nah, di dalam uji perkala yang tadi disampaikan, berarti porsinya hanya menyangkut untuk angkutan umum dan mobil barang yang jumlahnya 5 dan 9%. Tetapi jadi kira-kira 24%. Untuk 14%. Di bawah perhubungan. Ya, yang di bawah domain perhubungan. Dan yang pasti itu yang angkutan barang yang 4%, angkutan Kalau yang kayak penumpang umum. kayak yang tabrakan di Jagorawi ini, di bawah perhubungan nggak? Yang Jagorawi, saya pikir teman-teman dari kepolisian yang lebih bisa memberikan jawaban, karena memang kita hanya pada saat tadi, di awal uji tipe, itu memang Luxio untuk di dalam sertifikat uji tipe, itu jelas ada untuk 8 orang dengan bagasi atau barang bawaan maksimum 90 kg. Jadi menurut Pak Anup, Ya, Sugi, dosanya Departemen Bapak tidak begitu gede. Bukan. 14%. Bukan. Ya intinya kayak begitu. Bukan, saya tidak mengatakan, kita sepakat nih, kita bukan cari yang salah siapa, tapi bagaimana ini jadikan gerakan keselamatan. Jadi yang saya mau sampaikan tadi, Bapak hanya mengulas pasal-pasal kalau kejadian kecelakaan bagaimana. Tapi tindakan sebelum kejadian kecelakaan itu kan harus juga ada enforcement. Mohon maaf, barangkali kita sepakat dengan teman-teman kepolisian. Pada umumnya, semua kecelakaan itu didahului dengan pelanggaran kecepatan, overspeeding. Ya, pelanggaran kecepatan itu sebetulnya berisiko terhadap kecelakaan. Tapi bagaimana rekan-rekan polisi bisa menegakkan enforcement-nya dengan kondisi seperti ini? Di dalam undang-undang sudah dimungkinkan dengan e-enforcement. Jadi enforcement dengan elektronik. Hanya fasilitas belum disiapkan. Jadi kalau ada di gardu-gardu tol, barangkali dengan ini kita mulai dulu lah. Mana ruas yang kita sepakati, gini ada teman-teman DPR. Pertanyaan mungkin saya persempit dikit, Iya. Pak. Mobil apa itu Luxio. Luxio. Iya. Itu
kena begitu, Iya. sampai supirnya pun mengaku tidak tahu. Iya. Sampai dia berhenti bahwa dia sudah ditabrak. Itu kan dihantam BMW seperti itu, Iya. seperti baja menghantam kaleng gitu loh. Lah yang berwenang menentukan kaleng ini boleh jalan di jalan raya itu dari mana? Kalau yang berwenang untuk itu dalam hal ini kami dari Departemen Perhubungan. Dan ini juga kesempatan ini juga memberikan pembelajaran juga kepada masyarakat. Karena Bapak bicara tentang teknis kaleng dan sebagainya, saya mengambil contoh banyak salah kaprah di masyarakat. Misalnya ada mobil-mobil yang depannya itu dipakai tanduk atau bulbar. Dianggap itu bisa selamat. Itu kan teknologi yang salah kaprah. Jadi pemakaian aksesoris yang berlebihan itu bukan menyebabkan selamat. Kalau itu terjadi tabrakan, orang mobilnya selamat tapi badannya remuk. Karena di dalam unsur safety kendaraan, itu sama dengan di listrik, ada sikring. Artinya gini, kalau ada benturan dari depan, pertama bempernya dulu patah. Itu aksesoris. Sekarang ini kan bodi asli dari mobil itu. Tiba-tiba robek kayak gitu, bahkan getarannya pun supirnya tidak tahu. Jadi artinya benar-benar itu rapuh sekali. Ini harusnya ngetes ini, menguji ini siapa? Perhubungan kan? Ya, jadi kalau di sini adalah uji fungsi. Semua ada 11 item kita uji fungsi. Ya, bagaimana yang begini bisa lolos dari perhubungan? Ya, karena itu memang sudah memenuhi semua unsur persyaratan kelaikan. Lah, tadi itu kan saya sudah mengatakan, begitu kena tahu pun supirnya tidak. Jadi berarti kan itu tidak laik. Saya tidak ingin mengatakan bahwa itu tidak laik karena dari Luxio dari sisi uji tipe untuk 11 komponen itu dia sudah lulus mengenai uji laiknya. Tetapi kita bicara tentang ini ada sebetulnya kalau untuk produksi, kalau misalnya kita lihat sama-sama di luar negeri ada crash test segala macam, itu adalah uji dalam rangka research. Ada nggak uji riset mestinya di perindustrian atau di perhubungan ada nggak? Kalau di kita pada untuk laik darat jalan. Untuk dioperasikan di jalan ada. Harus ada. Wajib ada. Jadi Lucio juga udah lewat. Sudah. Dan lolos. Sudah. Tapi nyatanya begitu tadi. Iya, kalau resiko itu memang terlalu ada. Ya itu yang saya ingin tahu. Kalau begitu Menteri BUMN tidak pakai uji lewat perhubungan katanya. Masuk pertanyaannya Abu. Enggak, ada tanggapan enggak dari Pak Sudi? Mengenai beliau mengatakan memang tidak lewat uji. Ya, jadi memang dalam hal ini kan kita memang perlu mendorong prakarsa anak bangsa untuk memproduksi mobil nasional. Dan karena itu kami dari perhubungan tentu akan membantu bagaimana kita melakukan penelitian bersama. Kalau ada pelanggaran begitu, apa itu harus? Kalau ada pelanggaran kan di dalam undang-undang, itu melangkut law enforcement, itu undang-undangnya mengatakan bahwa itu menjadi domainnya rekan-rekan di kepolisian. Termasuk tadi yang Bapak sampaikan, apa? Ada yang ilegal, termasuk kasus yang kita lihat Tristar ya. Ternyata di dalam data begitu itu menyebabkan mobil pariwisata, kita langsung ngecek. Karena biasanya kalau perusahaannya terdaftar, kita ada melakukan saya lagi nanya Ferrari, Bapak ke Tristar. Saya ke ini dulu deh, ke Pak Yusri Pulubu. Ada tanggapan Pak Yusri sebagai instruktur keselamatan berkendara terhadap masalah ini? Baik, dari dua statement yang disampaikan oleh Pak Krisada dari Polri maupun dari Departemen Perhubungan tadi, saya apresiatif sekali. Apa yang dicanangkan itu adalah yang harapan bagi kita. Nah, dalam topik-topik khususnya konteks kecelakaan itu kita perlu lihat dari filosofinya dulu, Pak. Karena jujur dari Pak Karni sendiri, sampai siapapun yang berdiri di sini tanpa mengemudikan kendaraan, tanpa bisa, mereka di dalam hidupnya saya jamin pernah terlibat dalam sebuah kecelakaan kendaraan bermotor. Pasti. Masalahnya kualitasnya yang berbeda. Dan sebagai manusia modern, karena interaksi kita selalu di jalan, pergi ke kantor, ke rumah sakit, bahkan ke kuburan pun, mayat modern, pasti lewat jalan, mereka punya peluang kecelakaan berikut. Nah, kualitasnya kita tidak tahu. Nah, penyebab kecelakaan itu selalu dari dua hal dominan, ini by default. Perilaku tidak aman, dan lingkungan tidak aman, atau kombinasinya.
perilaku tidak aman telah disampaikan oleh Pak dari Departemen Perhubungan tadi, bisa dipicu dari perilaku dia tidak punya SIM, dia tidak memeriksa kendaraannya, bannya gundul, bannya berlainan, atau dia tidak sadar atau sadar, dia dalam keadaan mabuk, dia paksa. Atau dia sedang sakit, dia paksa mengemudi. Atau dia sedang letih, dia paksa mengemudi. Nah, itu merupakan perilaku tidak aman. Sedangkan di jalan, by default, dari kecil, dari anak-anak, saya sudah diingatin oleh orang tua, jangan ke jalan, berhati-hati. Karena Anda tertib, Anda sopan, Anda disiplin, peluang Anda mengalami kecelakaan ada. Artinya, jalan raya adalah lingkungan tidak aman. Fakta mengatakan kecelakaan tiap tahun, kematian tiap tahun di jalan raya di Indonesia, 30.000 orang yang mati. Artinya, yang kita lihat, pembinaan konsentrasi kita, mungkin seperti dari momen yang baik ini, kita harus mengarah kepada perilaku. Dan perilaku tidak aman ini harus dilakukan oleh seluruh stakeholder yang berkepentingan di jalan. Berpartisipatif. Aturan sudah ada, perangkat sudah ada. Jangan dibebankan ke Departemen Perhubungan, jangan dibebankan ke Polri, tapi bebankan kepada kita sebagai individu yang bertanggung jawab berkepentingan di jalan. Saya rasa dengan cara begini, maka kesenjangan kecelakaan yang dengan kerugian yang begitu besar, lama-lama akan bisa tercover. Kalau melihat kecelakaan yang ini, apa kemudian? Kalau saya melihat kasus kecelakaan yang mana ini, Putra Pak Hatta. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang saya dari ilustrasi dari data yang ada, Pak. Nah, salah satunya karena saya mendengar ada pernyataan, ada hasil pemeriksaan atau yang saya dapatkan dari media mengatakan pengemudi BM WX5 ini melaju dengan kecepatan tinggi. Kecepatan tingginya berapa? Dari mana kecepatan tinggi itu diperoleh? Oke? Kalau dilihat dari benturan, maka kerusakan tadi itu tidak lebih dari selisih perbedaan antara ini dua buah objek yang bergerak searah. Maka selisih antara objek yang satu dengan yang satu kecepatannya tidak lebih dari 40 km per jam. Karena berdasarkan data, benturan 40 km per jam itu setara mobil seberat 1 ton lebih atau 2 ton dilepaskan dari ketinggian 6 meter. Bayangkan, 6 meter. Mobil dengan berat 2 ton, 6 meter, hancur itu depannya. Jadi saya memperkirakan selisih perbedaan kecepatan adalah sekitar 20 yang setara kurang lebih terjun bebas ketinggian 1,6 meter. Karena ini searah, objeknya dua-dua searah. Oke. Nah, kalau mengacu kepada kecepatan tertinggi berdasarkan saksi yang ada di sana, saksi siapa? Kalau saksi yang datang terakhir, yaitu sebuah pengemudi dengan kendaraan yang lain, maka perlu kita tanyakan. Karena berdasarkan data yang ada, kecepatan yang bersangkutan adalah 140 km per jam. Saat yang bersangkutan melihat sesuatu yang tanda-tanda bahwasanya kendaraan BM itu berhenti, sebagai reaksi manusia dalam satu keputusan, ketika seseorang melihat inderanya menangkap sesuatu sampai dia bereaksi otaknya memerintah anggota tubuhnya rem misalnya, itu makan waktu 1 detik. 1 detik itu dalam kecepatan 140 itu sudah 40 meter, Pak Karni. Nah, tinggal 60 meter. Ketika kakinya menginjak rem itu baru efektif setengah detik sebagaimana hukum reaksi mekanikal. Artinya 20 meter lagi. Tinggal 40 meter lagi. Dalam kecepatan sedemikian rupa, kecepatan belum extremely atau signifikan turun. Kendaraan yang dikemudikan oleh yang bersangkutan adalah Avanza, di mana pusat beratnya tinggi, membuat manuver tiba-tiba pindah ke jalur 2, itu katakanlah dengan sudut landai, ini memerlukan kondisi pengemudi yang prima. Saya yakin, apalagi tadi saya baru melihat Mas Rangga masih muda, mungkin dia cukup bugar, dengan jarak sedemikian rupa, waktu sedemikian rupa sisanya, dia bisa menghindar. Dia menghindar di situ. Nah, pertanyaannya adalah, apa betul kecepatan yang bersangkutan ini tidak boleh dikatakan BMX5 ini
kecepatannya tingginya berapa? Kalau dia 100 km per jam, batas maksimum di tol. Tapi kalau dia 100 km di jalan raya, dia melanggar aturan. Tapi kalau dia di tol dalam kota, dia 100, itu melanggar aturan karena 80 maksimum. Kesimpulannya berapa? Jadi kesimpulan saya, dia di bawah kecepatan maksimum yang ada. Tapi di bawah kecepatan masih bisa rompal. Dengan melihat gambar-gambar data yang ada, BM kacanya coba kita lihat ya, terus benturan di Luxio sedemikian rupa, Ya. maka benturan tersebut kalau kita anggap ada perbedaan selisih kecepatan, maka antara dua kendaraan itu tidak lebih dari 20 atau 40. Nah, kecepatan sesungguhnya ini yang menjadi pertanyaan. Lepas dari kecepatan itu, kalau dengan akibat itu harusnya berapa kilo? Kecepatannya berapa kilo? Atau ini memang body Luxio ini yang lemah sekali? Iya, sudah pasti. Karena kita lihat yang satu mobil murah, yang satu mobil premium. Kualitas bahan komponennya pun berbeda. Nah, sistem-sistem pengamannya juga berbeda. Apalagi pintunya sampai kebuka kan? Apalagi pintunya kebuka. Kalau pintu kebuka dengan konstruksi Luxio sedemikian rupa, memungkinkan sekali karena engsel pengunci itu di bawah. Jadi kalau kita tendang pun, itu akan bergeser engsel tersebut yang berupa U saja, maka pengait hook dari pintu ini akan terbuka. Pada saat dihajar, Jadi kesimpulannya kecepatannya di bawah 100. saya yakin di bawah 100. Hanya karena bodinya lemah. Bisa Betul. Kita istirahat sejenak.